Nama saya Ika Imatulumi. Saya kelas 3D dengan NIM E1E019152. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada abad 21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini masih menjadi permasalahan pemerintah. Melalui pendidikan yang memadai, masyarakat relatif memiliki banyak pilihan dalam berbagai kesempatan, mulai dari kesempatan memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sampai dengan memperoleh kesempatan-kesempatan lainnya. Ditambah lagi, dengan alokasi anggaran sebesar 25% dari total APBN oleh pemerintah dengan persetujuan DPR yang menyiratkan bahwa pendidikan merupakan titik sentral atau starting point yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Akan tetapi, dengan jumlah anggaran sebesar 25% dari total APBN pun belum dapat mendongkrak peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya. Padahal, jika dilihat dari sisi yang lain, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi keunggulan lokal yang sangat dapat dimaksimalkan lagi. Kondisi inilah yang justru akan memunculkan pertanyaan, mengapa pada masyarakat yang memiliki potensi budaya, keunggulan lokal atau sumber daya manusia, tetapi masih rendah mutu pendidikannya? Untuk itu, masalah logis yang dikaji yaitu fakta munculnya berbagai persoalan pendidikan, khususnya mutu proses pendidikan pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Satu sisi, dari tahun ke tahun, meski mengalami peningkatan, namun masih berada pada urutan bawah dibanding seluruh indeks pembangunan manusia. Provinsi-provinsi di Indonesia yaitu berada di urutan ke-31 atau 32 dari 33 provinsi. Selain itu, disadari atau tidak bahwa tingkat literasi masyarakat Nusa Tenggara Barat masih relatif rendah bila dibandingkan dengan hal yang sama di provinsi lainnya di Indonesia. Data tahun 2013 di sini mengemukakan bahwa indeks pembangunan manusia sebesar 66,89. Angka indeks pembangunan manusia ini masih terbilang kecil dari angka rata-rata nasional yaitu sebesar 73,81. Implikasi dari angka-angka tersebut ialah masyarakat NTB harus lebih giat lagi bekerja agar memperoleh pendapatan yang layak dan dapat hidup secara layak dan sehat serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu aspek penting dalam melihat kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat adalah partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah merupakan ukuran kuantitas secara umum dapat menggambarkan mengenai kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. Besarnya angka partisipan penduduk menunjukkan semakin membaiknya pelayanan pendidikan sehingga memberikan banyak kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. Partisipasi sekolah usia 5-24 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 secara total mencapai angka sekitar 65,45%.
berbanding 66,44%. Sedangkan untuk kemampuan baca tulis penduduk Nusa Tenggara Barat sudah semakin membaik dengan capaian sekitar 87,19% penduduk usia 10 tahun yang mendapat membaca dan menulis. Terlebih, selain partisipasi sekolah semakin meningkat, pelayanan pendidikan semakin membaik, yaitu ditunjukkan dengan data capaian Badan Pusat Statistik berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2013 di atas. Akan tetapi, mengapa urutan IPM NTB masih berada pada urutan bawah dibandingkan seluruh IPM provinsi-provinsi lain di Indonesia kecuali Provinsi Papua? Untuk itu, yang menjadi persoalan dalam kajian ini adalah bukan terletak pada partisipasi sekolah sebagai ukuran kuantitas semata, melainkan upaya akselerasi peningkatan mutu proses pendidikan di Nusa Tenggara Barat untuk mengerjakan ketertinggalannya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012, jumlah buta huruf penduduk berada pada nilai 16,32 atau tetap berada pada posisi nomor 2 terendah setelah Provinsi Papua. Kemudian pada tahun 2013, jika dipresentasikan, buta huruf nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 15,33% atau di bawah Provinsi Papua, yaitu berjumlah 32,69%. Jadi kesimpulannya di sini, untuk mewujudkan perencanaan pendidikan sekolah dasar, masyarakat NTB harus prima literasinya. Literasi yang selama ini masih dimaknai secara terbatas berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga kita cenderung mengabaikan literasi yang lainnya dalam arti yang lebih luas. Data angka mulai huruf kita sebesar 83,68%. Sesungguhnya literasi berkaitan salah satunya dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat secara menyeluruh, sehingga pada gilirannya berimplikasi pada dinamika dan tatanan ekonomi dan migrasi manusia. Suatu bangsa akan maju jika menghargai dan mencintai dan melek akan informasi atau literasi. Melek informasi ini berkaitan dengan kita mampu mendapatkan dan memanfaatkan informasi. Informasi hanya mungkin kita peroleh jika kita mempunyai kecerdasan dan kapasitas membaca dan menulis secara simultan. Untuk mendapatkan literasi dan informasi yang hakiki, maka kita harus memulainya. Kita menumbuhkan minat baca, kemudian kegemaran membaca, dan selanjutnya kita memiliki budaya membaca. Secara umum, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat lokal Nusa Tenggara Barat, budaya tutur lebih dominan dibandingkan budaya menulis. Kearifan lokal dengan memaksimalkan budaya lokal sesungguhnya potensial dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas literasi masyarakat Nusa Tenggara Barat, sehingga hal ini tentu memerlukan upaya yang terorganisir dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, diperlukan pula penyediaan fasilitas dan arahan tentang materi yang dipelajarinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.